Jika tidak ditemukan masalah, maka ia akan dibebaskan. Hanbin dalam hati berharap Lauda membusuk dalam sel, namun sang penyihir justru senang karena pria itu kemungkinan akan bebas. Meskipun Hanbin tidak benar-benar membenci Lauda, ia sadar semuanya justru berjalan baik karena intervensi pria itu. Sebagai bentuk kompensasi karena tidak bisa membeli batu sihir Hanbin, Dark Brotherhood menulis cek atas nama Bannister. Mereka menganggap Hanbin hanyalah orang dusun yang tidak memiliki rekening bank. Namun sebelum memberikan cek itu, ia meminta tanda tangan Hanbin terlebih dahulu. Ingatan Hanbin melayang pada nasihat ibunya yang selalu memperingatkan agar tidak sembarangan menandatangani apapun. Saat ia mulai menunjukkan rasa gugup, sang anggota Dark Brotherhood mencoba menenangkannya, menyatakan bahwa mereka tidak menggunakan tipu daya licik, meski tak bisa menjamin hal yang sama untuk Ordo Cahaya. Setelah Hanbin menandatanganinya, pria itu memberi sesuatu untuk dilihat dan kemudian segera pergi. Hanbin berdiri diam sesaat, pikirannya kosong, lalu berbalik menatap Artise dan memintanya sebuah bantuan. Di tempat lain, di dalam guild pemburu Onprus, sang resepsionis meminta maaf kepada Burkeman karena kelompoknya tidak menerima pemberitahuan apapun. Lebih parahnya, Master Guild dari Onprus diketahui telah melarikan diri, dan sang resepsionis tampaknya ikut menanggung beban kesalahan atas situasi itu. Namun Burkeman, dengan sikap tenangnya, meyakinkan bahwa semua ini bukan kesalahannya. Ia paham bahwa semua orang pasti sedang kewalahan. Sementara itu, Amber baru saja kembali setelah menjual semua batu sihir miliknya, dan segera mengabarkan bahwa dana guild kini hanya tersisa 5 koin. Ia menjelaskan bahwa sang guildmaster telah membawa kabur seluruh uang dan tidak memberi kabar apapun pada Burkeman, karena tahu bahwa kelompok ini tidak akan tinggal diam. Amber terlihat frustasi, namun Burkeman malah tenang dan menikmati bir pemberian dari guild. Amber pun marah besar, berteriak padanya karena bisa-bisanya bersantai di tengah kehancuran ini. Ia merasa masa depan mereka sebagai pemburu telah tamat karena guild telah hancur, dan kini mereka harus memikirkan cara lain untuk mencari uang. Burkeman menanggapi dengan tenang, mengingatkan bahwa 20 tahun lalu ia bersikeras melindungi desa, bahkan ketika belum ada guild ataupun dungeon. Amber mengingat masa itu, lalu menyindir bahwa ia telah menyelamatkan pria itu lebih dari 100 kali. Burkeman dengan gaya romantis khasnya menyatakan bahwa keberadaan guild tak penting baginya. Karena sejak hari pertama ia bertemu Amber, hatinya tidak pernah berubah. Amber mendesah, menyalahkan pernyataan itulah yang membuatnya masih lajang sampai sekarang. Tapi saat menyadari maknanya sendiri, ia mulai tergagap dan mencari cara untuk meralat ucapannya. Di tengah momen canggung itu, Burkeman mencoba melakukan gerakan romantis, namun tiba-tiba Hubert datang mengganggu dan hampir terluka karena serangan koin yang dilempar Amber. Wanita itu terlihat kesal, entah karena diganggu atau karena perasaannya sendiri, dan menyuruh Burkeman untuk melanjutkan pembicaraan mereka nanti setelah pesta. Burkeman yang mulai takut hanya bisa mengangguk dan mengikuti arahannya dengan patuh. Dalam damainya suasana di markas guild, saat para anggota menikmati sejenak kebebasan dan ketenangan yang jarang mereka dapatkan, sesosok pria melangkah masuk melewati pintu utama. Artise muncul, mengangkut tas milik Hanbin di pundaknya. Nafasnya terengah dan langkahnya terlihat berat. Dengan suara nyaris tak terdengar, ia meminta pertolongan lalu tubuhnya roboh tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, saat ia sadar, ia langsung mengatakan bahwa Hanbin sangat luar biasa karena mampu membawa barang seberat itu tanpa kelelahan. Burkeman yang menyaksikan hal tersebut langsung menunjukkan keterkejutannya. Ia heran mengapa Artise membawa tas Hanbin dan bertanya kemana sebenarnya pria itu pergi dengan terburu-buru. Erwin pun menimpali, mengatakan bahwa barang-barang di dalam tas tersebut ternyata sudah tidak ada lagi. Bahkan Artise sendiri tidak tahu keberadaan Hanbin. Satu-satunya hal yang ia tahu adalah bahwa ia hanya diminta melakukan ini sebagai permintaan pribadi Hanbin. Amber pun memeriksa isi tas dan mendapati sekantong uang. Jumlahnya tidak main-main, 10 kantong yang masing-masing berisi 1000 X. Bahkan jika Hanbin menjual seluruh perlengkapannya, harga itu tetap jauh melebihi nilai pasar. Burkeman dibuat bungkam. Banyak pertanyaan yang mengambang di benaknya, namun semuanya tak menemukan jawaban.
Di tengah kebingungan itu, Artise menyerahkan lencana pemburu milik Han Bin kepada Sang Tang, sebuah simbol yang menandakan bahwa Han Bin secara resmi telah pensiun. Sang Tang mencoba mendesak, menanyakan apakah Artise tahu alasan sebenarnya mengapa Han Bin mundur. Namun Artise hanya diam. Ia hanya diberitahu sedikit, dan bahkan saat itu pun Han Bin menunjukkan ekspresi ketakutan yang begitu jelas. Kilas balik pun menyeruak. Saat itu, Han Bin diperlihatkan lambang resmi dari organisasi yang dikenal sebagai Great Earth, sebuah kelompok yang dipercaya telah dimusnahkan oleh 4 pahlawan hebat 2 dekade lalu. Lambang itu ditunjukkan oleh anggota Dark Brotherhood. Meski berpura-pura tidak mengenali simbol itu, wajah Han Bin sedikit berubah. Sang Inkuisitor mengangguk, seolah memahami. Baginya, sangat mustahil bagi seseorang dengan level 5 seperti Han Bin mengetahui apapun tentang organisasi besar itu. Namun, jika Han Bin benar-benar seorang Otherworlder dan mampu mengenali lambang tersebut, maka ia ingin agar Han Bin mengingat cerita yang telah ia tuturkan. Kembali ke masa kini, Han Bin merasa frustrasi. Ia bergumam dalam hati bahwa tidak ada satupun hal baik yang terjadi dalam hidupnya saat ini. Saat matanya menyapu sekeliling, ia mendapati beberapa preman sedang menatapnya tajam. Sementara itu, di markas Guild Pemburu Kota Onprus, kepergian mendadak Han Bin menimbulkan kehebohan. Hubert marah besar karena Han Bin memilih pergi tanpa berbicara dengan mereka. Ia merasa mereka setidaknya bisa mencoba membujuknya untuk bertahan. Namun Burkeman segera menegaskan pendiriannya. Ia mengingatkan bahwa pekerjaan mereka mempertaruhkan nyawa setiap hari. Tidak adil memaksa orang lain untuk terus berada dalam bahaya yang sama jika ia sendiri sudah tidak sanggup. Sebelum meninggalkan ruangan, Burkeman menitipkan pesan, meminta agar disampaikan kepada Han Bin bahwa kapanpun ia ingin kembali dan menjadi bad boy mereka, pintu akan selalu terbuka untuknya. Artise pun setuju dan akan melakukan yang terbaik untuk membawanya kembali. Dalam hatinya, Hubert mengaku tak tahu alasan Han Bin untuk pergi, tapi ia merasa mungkin karena sikapnya yang terlalu dingin. Namun kini, Han Bin sudah berada dalam situasi yang sangat berbeda. Ia terbangun, menyadari bahwa dirinya diikat erat di sebuah kursi. Di depannya berdiri sekelompok preman dengan wajah penuh dendam. Salah satu dari mereka berkomentar bahwa ia tak pernah melihat Han Bin sebelumnya, namun yakin pria itu adalah seorang pemburu. Preman itu melanjutkan, mengatakan bahwa ia mendengar Han Bin telah mematahkan tangan dan kaki anak buahnya, tidur di wilayah mereka, dan menghancurkan beberapa barang. Han Bin hanya meminta maaf atas kerusakan yang terjadi, namun menjelaskan bahwa justru tangan dan kaki merekalah yang patah saat mereka mencoba menyerangnya lebih dulu. Ia hanya mencari tempat untuk tidur, dan kebetulan menemukan rumah kosong. Para preman terkejut, mereka tak habis pikir bagaimana bisa tubuh seseorang sekuat tembok. Mereka mulai menuduh Han Bin menggunakan sihir. Tapi Han Bin dengan tenang menjawab bahwa ia tidak menggunakan sihir sedikit pun, dan bahkan menantang mereka untuk mengujinya dengan sihir jika memang tak percaya. Ia menyindir pemimpin mereka, mengatakan bahwa jika para preman saja tergoda untuk memukulnya, apakah sang pemimpin juga pengecut karena tak berani melakukan hal yang sama? Para preman tersinggung, namun menyangkal pernah berkata seperti itu. Han Bin langsung menyebut mereka pembohong. Salah satu dari mereka yang terbakar emosi langsung melayangkan pukulan ke wajah Han Bin. Tapi hasilnya justru berbalik. Tulang tangan preman itu patah seketika. Han Bin hanya mendesah pelan. Ia tahu bahwa nyala api telah dinyalakan dan ia mungkin tak bisa keluar dari tempat ini tanpa pertarungan. Di sisi lain, para preman mulai bertaruh soal profesi Han Bin yang sebenarnya. Han Bin sendiri menyadari bahwa ia bisa saja dengan mudah meloloskan diri, namun memilih untuk menahan diri. Ia sadar bahwa menciptakan kekacauan lebih besar tidak akan menguntungkannya dalam jangka panjang. Tak lama, ketua kelompok preman itu akhirnya muncul. Ia diberi laporan bahwa hanya satu orang pemburu yang berhasil mereka tangkap. Berbeda dari anak buahnya, Han Bin sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Bahkan, dengan tenang, ia menyebut si ketua sebagai anjing. Ucapan itu membuat darah si preman mendidih. Namun anehnya, ia seolah menyadari sesuatu. Dari sikap dan temperamennya, ia menduga bahwa Han Bin
berasal dari Gunung Batu, tempat yang terkenal dengan wataknya yang keras dan emosi yang mudah meledak. Ketua para preman itu akhirnya angkat bicara, memerintahkan anak buahnya untuk segera melepaskan Han Bin. Menurutnya, jika pria itu memang berniat menyakiti mereka, maka semuanya pasti sudah tamat sejak awal. Han Bin sempat terkejut dengan sikap pemimpin itu yang tampak lebih cerdas daripada anak buahnya. Namun rasa herannya segera teralihkan saat si ketua menawarkan sebuah kesepakatan. Ia bersedia mengungkapkan bagaimana dirinya tahu bahwa Han Bin berasal dari Gunung Batu, tapi hanya jika Han Bin bersedia bekerja untuknya. Setelah 6 bulan berlalu sejak insiden menghilangnya dungeon di kawasan permukiman yang terletak di balik tembok kota Onprus. Kini, sekelompok bandit dengan bendera resmi tengah menjarah isi rumah para warga. Perabotan, peralatan dapur, hingga hal terkecil yang tampak bernilai, semuanya diangkut secara paksa. Seorang perempuan pemilik rumah memohon agar mereka tidak mengambil miliknya. Namun, salah satu preman menjawab bahwa mereka sudah menyampaikan sebelumnya kepada sang kepala rumah tangga bahwa semua ini akan ditangani oleh mereka. Suaminya yang mendengar kegaduhan itu langsung datang terburu-buru. Dengan kemarahan yang meluap, ia menyerang para bandit. Namun pemimpin rombongan itu hanya sedikit menghindar dan meminta agar pria itu tidak membuat keributan. Ia lalu memerintahkan anak buahnya untuk segera mengeksekusi. Seketika muncullah seorang pria bertubuh raksasa dengan palu besar yang mengerikan. Itu adalah Han Bin. Sang suami yang mengenakan baju zirah cukup bagus tertegun melihatnya. Tapi demi melindungi rumah dan keluarganya, ia memberanikan diri menghunus pedang dan menyerang Han Bin. Pedangnya diarahkan tepat ke dada Han Bin, tapi yang terjadi selanjutnya di luar dugaan, bilah baja itu tidak mampu menembus kulit Han Bin sama sekali. Dengan gerakan ringan, Han Bin hanya mendorong pria itu menjauh, lalu mengayunkan palu besar ke arah rumah. Dalam satu hantaman, rumah itu runtuh menjadi puing-puing. Namun sebelum keluarga itu sempat meluapkan kemarahan, seorang pria botak pemimpin dari kelompok mereka mulai menjelaskan maksud sebenarnya dari semua ini. Rupanya, keluarga tersebut menjadi bagian dari proyek besar yang digagas oleh Asosiasi Pembangunan Onprus. Tak hanya membangun kembali tembok kota, mereka juga menghancurkan rumah-rumah tua dan menggantinya dengan bangunan baru yang jauh lebih kuat. Pria botak itu membawa keluarga tadi mengelilingi rumah baru mereka. Rumah itu dibangun menggunakan material yang sama dengan yang biasa dipakai para bangsawan untuk kastil mereka. Ditambah dengan penguatan sihir golem dan lapisan lendir khusus untuk mencegah monster atau musuh memanjat dinding bangunan. Hasilnya, struktur rumah yang kokoh dan aman. Keluarga itu hanya bisa terdiam. Mereka tidak tahu harus merasa senang atau bingung karena semua terjadi begitu cepat. Pria botak itu pun mulai menjelaskan syarat tinggal di rumah baru. Mereka boleh tinggal di sana selama bersedia membiarkan para prajurit menggunakan rumah itu dalam situasi darurat ketika warga sipil harus dievakuasi. Bahkan, si kepala keluarga juga ditawari bayaran bulanan jika bersedia membantu merawat bagian dinding kastil. Ternyata semua informasi ini pernah disampaikan kepada pria itu sebelumnya, tapi saat itu ia sedang mabuk berat dan tak mengingat apapun. Kini, ia terlihat penuh penyesalan dan mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan keluarganya. Ia pun meminta maaf kepada Han Bin karena sempat mengacungkan pedang kepadanya. Sementara itu, Han Bin sudah tidak sabar untuk segera meninggalkan tempat itu. Ia bertanya kepada si pria botak apakah semuanya sudah selesai karena ia harus segera kembali melapor. Namun tawaran makan dari sang tuan rumah membuat si pria botak merasa Han Bin bersikap kasar. Ia menganggap Han Bin tidak sopan karena menolak undangan dengan terburu-buru. Situasi memanas saat si pria botak mulai menyebut Han Bin sebagai orang yang aneh. Ucapan itu mengguncang emosi Han Bin, segalanya terasa seperti bergerak terlalu cepat di sekelilingnya. Semua desakan, tekanan, dan luka batin yang ia simpan, terutama sejak berurusan dengan para inkuisitor sesat dan Dark Brotherhood, meledak dalam dirinya. Saat kesadarannya kembali, Han Bin mendapati dirinya hampir melayangkan pukulan ke arah seorang anak kecil. Ia segera menarik diri, wajahnya penuh penyesalan dan keterkejutan. Ia tahu ia telah melakukan kesalahan besar. Selama setengah tahun terakhir,
Han Bin bekerja di bawah asosiasi itu dan mendapatkan bayaran sebesar 600x per tugasnya. Jumlah yang bahkan lebih besar dari penghasilan seorang pemburu kelas menengah. Alasannya sederhana, Han Bin mampu menyelesaikan pekerjaan sebulan hanya dalam sehari. Kemampuannya begitu luar biasa hingga namanya dikenal di asosiasi pembangun di berbagai kota. Tapi meski terkenal, tak seorang pun pernah benar-benar mencoba berbicara dengannya. Dengan langkah mantap dan amarah membara, Han Bin kembali ke markas para bandit. Ia menerobos masuk, membuka pintu dengan keras, dan langsung menghadap ketua mereka. Tanpa basa-basi, ia mempertanyakan semua yang terjadi di luar sana. Ia ingin tahu mengapa bangunan-bangunan asing yang seharusnya tidak ada di kawasan ini tiba-tiba bermunculan. Ia menegaskan bahwa inilah alasan ia membayar dan mengutus mereka ke sana. Bangunan-bangunan itu membuat anak-anak bingung karena mereka belum pernah melihat hal semegah itu sebelumnya. Han Bin hanya bisa menatap kosong, diam membisu seperti biasanya, hingga seseorang di ruangan itu mulai merasa bahwa tidak ada gunanya bicara dengannya. Apalagi anak dari ketua sendiri bersikeras bahwa Han Bin memang bisu. Namun Han Bin yang telah menahan diri selama 5 bulan penuh, akhirnya meledak. Ia menggebrak meja dengan kedua tangannya, hingga meja kayu itu hancur berkeping-keping. Amarahnya meluap saat ia menuntut penjelasan tentang motivasi di balik semua ini. Ketua menatap tajam ke arahnya dan bertanya dengan nada dingin, apakah Han Bin sudah selesai melampiaskan tantrumnya. Lalu ia mulai bicara, mengatakan bahwa mereka semua pernah hidup normal setidaknya 40 tahun yang lalu. Saat ia mengulang kata kami dan pendatang dunia lain, Han Bin sadar pria ini sedang menegaskan bahwa baik manusia asli dunia ini maupun para pendatang sempat hidup damai berdampingan. Han Bin pun mulai merasakan bahwa pria yang selama ini dilayaninya sudah tahu sejak awal siapa dirinya. Ketua kemudian bertanya dengan suara pelan namun menusuk. Apakah Han Bin tahu kenapa ia tidak bisa tidur dengan nyenyak? Kenapa ia harus makan dalam persembunyian? Kenapa ia tak bisa bicara dengan siapapun secara bebas? Han Bin hanya bisa menduga, mungkin karena dirinya seorang pendatang dari dunia lain. Tapi ketua langsung membantah, bukan itu alasannya. Masalahnya adalah Han Bin tidak bisa hidup seperti orang biasa. Untuk manusia dari dunia lain, mereka hanya dikenal sebagai pemburu monster dan sebagai pejuang. Padahal, sudah 40 tahun berlalu sejak para pendatang pertama muncul, dan kenyataannya jauh lebih banyak dari mereka yang bekerja di bidang lain, bukan sebagai pemburu. Bahkan budaya dan teknologi dari dunia lain sudah menyatu dengan dunia ini. Selama Han Bin tidak mengangkat senjata dan memilih hidup tenang, tidak ada yang akan mempermasalahkannya. Ketua memberinya nasihat yang terdengar seperti peringatan. Setelah tugas ini selesai, Han Bin tidak usah lagi berurusan dengan para pemburu. Jika ia ingin hidup normal, maka menjauhlah dari dunia itu. Tapi tugas yang satu ini memang dibuat khusus hanya untuk Han Bin. Han Bin tidak mengerti, ia merasa tak punya alasan untuk menerimanya, bahkan tidak yakin akan bisa membantu. Namun ketua hanya menunjuk ke arah pintu. Dari sanalah, seseorang masuk dan membuktikan bahwa ada yang berpikir sebaliknya. Orang itu ingin Han Bin, dan hanya Han Bin yang bisa melakukannya. Han Bin menoleh dan terkejut melihat wajah seorang teman lama, Artise. Ia terkejut bukan hanya karena pria itu ada di sini, tapi juga karena seluruh tubuhnya harus tertutup rapat. Han Bin pun bertanya-tanya, bagaimana Artise bisa menemukannya? Tapi ketua hanya menjawab dengan tenang, mengatakan bahwa semua orang sudah tahu. Ketika Han Bin terus saja mengomel, sampai akhirnya sang ketua merasa ia perlu untuk mendengarkan penjelasannya terlebih dahulu. Ketua menenangkan Han Bin, memastikan bahwa tamu ini tidak akan merepotkannya lebih jauh. Han Bin merasa bersalah pada Artise, namun tetap tak ingin melibatkan siapapun. Artise pun memperkenalkan diri pada ketua, namun sang ketua menolak menyerahkan Han Bin. Ia berkata bahwa Han Bin bekerja di asosiasi pembangun, dan itu berarti ia adalah bagian dari keluarga mereka. Nada ketua mulai meninggi. Ia membentak sambil membanting tangannya ke meja. Ia mengira Artise datang atas perintah guild untuk mengambil kembali Han Bin, dan baginya itu adalah penghinaan terhadap kekuatannya sendiri. Namun, Artise buru-buru meluruskan, ini bukan perintah guild, ini murni permintaannya pribadi.
Ia mengungkapkan bahwa meski ia dan Han Bin berada di parti yang berbeda, mereka tidak pernah terlalu dekat. Tapi suatu ketika, saat Artise nyaris terbunuh oleh anggota partainya sendiri, Han Bin menyelamatkannya. Ketua tidak sepenuhnya mengerti. Ia bertanya apakah ada larangan bagi anggota dari parti berbeda untuk bertemu. Namun Artise menjelaskan bahwa saat itu ia dalam keadaan telanjang, meski ia tidak bisa memberikan rincian lebih lanjut. Ketua seketika membayangkan berbagai skenario aneh dan akhirnya berkata bahwa ia mengerti dengan nada ambigu. Han Bin yang sudah cukup lama bersama sang ketua bisa membaca pikirannya dan segera berkata bahwa ketua salah paham. Ketua hanya tertawa dan menyebut Han Bin sebagai brengsek. Sementara itu, Artise tahu bahwa Han Bin selama ini menanggung rasa bersalah yang berat atas kejadian dengan Lauda. Sebelum meninggalkan kota, Han Bin berada dalam kondisi yang sangat sulit dan ia sempat menitipkan cek senilai 1 juta X ke Guild sebelum berhenti dari profesi sebagai pemburu. Keheningan langsung menyelimuti ruangan. Semua mata tertuju pada ketua, menunggu reaksinya. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Dengan wajah merah padam, ketua menendang Han Bin keluar dari ruangannya sambil berteriak lantang bahwa kalau dia memang laki-laki, maka hadapilah konsekuensi dari perbuatannya. Jangan berani-berani kembali sebelum menyelesaikan tugasnya. Artise akhirnya merasa lega. Ia tahu bahwa ketua sudah memberi izin kepada Han Bin untuk membantunya. Tapi Han Bin masih tidak terima. Ia berteriak pada Artise karena tak menjelaskan secara lengkap kejadian yang sebenarnya. Namun Artise tahu, urusan ini bukan perkara sederhana. Karena yang akan mereka hadapi adalah para inkuisitor bidah. Dan itu bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata-kata ringan. Han Bin merasa dirinya justru berada dalam situasi yang lebih buruk daripada sebelumnya. Ia mengeluh, mengatakan bahwa sudah 5 bulan lamanya ia meninggalkan dunia pemburu, dan kini ia harus kembali terlibat. Namun Artise mengingatkannya tentang misi eksplorasi ke hutan Sate, bahwa ini bukan tugas berbahaya. Ia hanya perlu mengumpulkan beberapa sampel, dan bila sesuatu berjalan tidak sesuai rencana, Artise berjanji akan melindunginya. Dengan nada santai, ia bahkan meminta Han Bin untuk tidak menggunakan bahasa formal, karena ingin menjaga suasana agar tetap akrab. Beberapa waktu kemudian, keduanya berjalan menyusuri hutan Sate. Han Bin dengan langkah berat terus bertanya-tanya dalam hati, mengapa harus dirinya? Mengapa Artise tidak memilih orang lain saja? Ia masih mengingat kata-kata ketua asosiasi bahwa selama ia bertindak normal, tak akan ada yang mencurigainya. Dalam perjalanan, Han Bin melihat seekor makhluk kecil, sejenis monster tingkat rendah penghuni hutan bernama Kelok. Ia mencoba bermain dengannya, mungkin sebagai cara untuk melupakan beban pikirannya, namun malah digigit. Seketika, Artise bereaksi cepat. Ia menghancurkan monster itu dengan sihir bola apinya yang mematikan, lalu berlari menghampiri Han Bin dengan membawa ramuan, bersiap jika racun mulai menyerang. Ia bahkan menyeka luka di lengan Han Bin, namun ternyata kulit Han Bin terlalu tebal hingga taring monster itu gagal menembus dan menyuntikkan racun apapun. Artise lalu menunjukkan contoh sampel yang ia bawa, meminta Han Bin untuk memberitahu jika menemukan sesuatu yang mirip. Han Bin, sambil memandang aneh pada sahabat lamanya, bertanya-tanya apakah Artise berdarah biru. Ungkapan yang sama artinya dengan mempertanyakan apakah seseorang benar-benar manusia atau sudah kehilangan empati dan rasa simpati. Namun Artise menjawab singkat, mengatakan bahwa ia memiliki darah yang sama seperti manusia pada umumnya. Mereka lalu melanjutkan perjalanan lebih dalam ke hutan, namun sepanjang jalan, Artise membakar habis segala sesuatu yang menghadang. Hutan Sate memang terkenal penuh dengan monster berbahaya, namun Han Bin mulai merasa tak nyaman dan meminta Artise untuk berhenti menggunakan sihir api. Artise menenangkannya, mengatakan bahwa selama ia berhenti menyalurkan sihir, maka api akan padam dengan sendirinya. Tapi Han Bin bersikeras, ia tak ingin hutan ini menjadi lautan api. Dalam percakapan santai di tengah perjalanan, Artise mulai bercerita bahwa kelompok Lauda adalah parti pertamanya. Meski awalnya terasa canggung berada di dekat Lauda, ia akhirnya memilih jalan solo, karena belum punya banyak pengalaman kerja tim. Bahkan ini adalah pertama kalinya ia berkemah di luar.
Han Bin pun bertanya mengapa Artise memutuskan bergabung dengan Guild Pemburu. Artise menjelaskan bahwa awalnya ia hanya ingin mengumpulkan bahan-bahan sihir dan menelitinya sendiri. Karena bagi penyihir seperti dirinya dan orang-orang kaya, menaikkan level bisa dilakukan melalui riset, bukan pertempuran langsung. Han Bin tertawa lepas, lalu menyindir, bagaimana mungkin seekor naga bisa memburu naga sambil duduk di rumah. Artise hanya menjawab bahwa ia tak ada urusan dengan bisnis keluarga, dan lagi pula naga sekarang hampir punah. Han Bin pun bertanya-tanya, mengapa tidak ada naga lagi di dunia ini? Artise sendiri tidak yakin, namun ia mulai curiga kalau Han Bin diam-diam memiliki ketertarikan tersendiri terhadap naga. Han Bin berpikir bahwa jika ia bisa bertemu naga, mungkin ia bisa naik level. Namun ia berbohong pada Artise, mengatakan bahwa di dunianya sendiri, naga memang tidak ada. Makhluk itu langka dan sangat sulit ditemukan. Artise kemudian menjelaskan bahwa naga adalah makhluk menakutkan yang terbang di langit dengan sayap selebar tembok istana, mampu membakar daratan dengan mana tanpa batas. Namun yang paling mengerikan dari mereka adalah fakta bahwa level mereka meningkat setiap kali mengalahkan musuh. Mereka seperti para pendatang dunia lain, makhluk cerdas yang bisa berbicara dan berinteraksi layaknya manusia. Bisa saja, para naga sebenarnya belum punah, hanya bersembunyi, hidup dalam kesendirian di tempat terpencil. Berdasarkan pengalamannya, hidup sendirian tapi aman mungkin lebih baik daripada hidup dikejar bahaya setiap hari. Ia kemudian menambahkan bahwa ia mengenal seekor wyvern yang bisa berbicara, namun memilih untuk hidup tersembunyi dari dunia. Artise tak bisa menahan tawa. Ia mengira Han Bin sedang bercanda, lalu bertanya, apakah ia pernah berpikir untuk kembali menjadi pemburu? Han Bin tertawa pahit. Bagaimana mungkin ia bisa menunjukkan wajah pada pemimpin partainya dulu, pada sang Teng yang begitu ia hormati, dan rasa malu yang menahannya. Namun Artise dengan tenang mengatakan bahwa ia tengah membentuk partinya sendiri, dan ia ingin Han Bin menjadi bagian dari itu. Han Bin menatapnya heran. Kenapa dia? Bukankah ia bisa saja kabur lagi seperti sebelumnya? Tapi Artise tak mempermasalahkan itu. Ia tidak tahu secara pasti alasan Han Bin keluar dari parti Burkeman, tapi ia meyakinkan sahabatnya itu bahwa ia tidak akan mencoba mengorek rahasia Han Bin.